Misteri tewasnya seorang ibu rumah tangga bernama Vereni Astriani, warga desa Sudimoro, Kecamatan Semaka, Tanggamus terungkap. Setelah 4 hari penyelidikan, polisi akhirnya bisa menangkap pembunuh Vereni. Tersangka mengaku sebagai pria selingkuhan Vereni. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka Muslihudin alias Timin memiliki hubungan asmara setelah korban ditinggalkan suaminya merantau ke luar negeri. Pembunuhan bermula saat tersangka sakit hati kepada korban yang tidak mau ditemuinya. Tersangka yang marah kemudian menemui korban di rumahnya dan menganiaya korban dengan batu dan kayu hingga tewas. Untuk menghilangkan jejaknya, tersangka mencuri ponsel korban dan berpura-pura membantu mengurusi jenazah korban hingga ke pemakaman. Di hadapan polisi, tersangka Timin mengakui perbuatannya membunuh korban di luar rumah dengan memukulnya berkali-kali hingga tewas. Pelaku dan korban memiliki hubungan asmara terlarang sejak korban ditinggalkan suaminya merantau ke luar negeri. Bahkan pelaku kerap melakukan hubungan badan dengan korban yang memiliki 2 orang anak tersebut. Vereni Astriani ditemukan tewas di depan rumahnya pada hari Sabtu lalu. Korban tewas akibat menderita luka bekas penganiayaan di bagian kepala dan wajah. Saat baru ditemukan tewas, keluarga korban sempat melihat pelaku datang dan mencuri ponsel korban. Namun saat itu keluarga korban tidak mencurigainya karena pelaku membantu mengurus jenazah Vereni. Jadi latar belakangnya kalau menurut keterangan tersangka yang sudah dituangkan dalam BAP, tersangka dan korban ada hubungan asmara. Tersangka dan korban ada hubungan asmara dan pada saat malam itu ngajak ketemuan, ada terjadi suatu hal yang menyebabkan tersangka sakit hati terhadap korban. Nah, karena merasa sakit hati itulah tersangka langsung memukul korban di bagian belakang sebanyak kurang lebih 10 kali. Jadi bukan hanya sekali tapi berkali-kali, mulai dari kepala, leher, punggung. Itu juga kita dapatkan hasil dari otopsi bahwa ada beberapa bekas luka yang disebabkan oleh benda tumpul dan ini bendanya. Untuk baloknya dari mana itu, Pak? Ini didapat di sekitar lokasi dan biasa digunakan untuk ganjal pintu rumah korban. Nah, jadi setelah digunakan, berusaha dihilangkan dari lokasi, termasuk juga handphone korban. Handphone korban sampai dengan saat ini masih belum kita temukan. Nah, berdasarkan pengakuan tersangka dibuang di sungai, di aliran sungai Wai Semaka.